Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Ya, jadi kita lanjutin belajar QV-nya. Jadi kita udah episode yang ketiga kali ini. Dan untuk episode kali ini mungkin agak sedikit cukup menarik ya untuk teman-teman. Jadi boleh untuk menyimaknya lebih lebih mendalam seperti itu ya. Dan untuk episode kali ini kita mau bikin sebuah aplikasi sederhana tapi dengan menggunakan dua file. Jadi dua file ini fungsinya berbeda ya. Dua file .py ini adalah untuk function-functionnya atau logika, maupun nanti aplikasinya akan seperti apa gitu kan, untuk kelas-kelasnya seperti itu. Dan untuk main QV-nya itu adalah untuk desain-desainnya seperti itu, tampilan-tampilannya seperti itu ya. Jadi kemarin kan kita udah bikin sebuah aplikasi rewards ya, aplikasi rewards sederhana dengan menggunakan satu file doang seperti itu ya. Kalau misalnya kita lihat, nah di sini kita lihat untuk function sama tampilannya atau desainnya itu digabung ya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita paksa dengan menggunakan satu file untuk masalah desain dan juga function, itu pasti akan pusing seperti itu ya. Jadi untuk maka dari itu kita akan memisahkan seperti itu, untuk function sendiri, untuk desain itu sendiri seperti itu ya. Nah, untuk struktur dari foldernya mungkin seperti ini. Kita lihat yang tiga hanya begini. Jadi dua file ini kita kasih nama sama ya, main, belakangnya cuma beda .qv sama .py seperti itu ya. Oke, kita masuk ke sebelum text ya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan dua file ini adalah dua file yang saling terhubung ini, kalau misalnya kita gambarkan berarti kayak PHP dan juga HTML ya. Jadi PHP-nya itu adalah untuk .py dan HTML-nya itu untuk .qv seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat contoh lagi, mungkin kalau .py ini adalah untuk HTML-nya, kalau untuk .qv-nya ini adalah untuk CSS-nya seperti itu ya. Jadi dua file ini adalah dua file yang saling terhubung dan saling mencintai seperti itu ya. Oke, emang di QV itu direkomendasikan itu dua file ya seperti itu ya. Jadi buat bisa sih sebetulnya kalau misalkan lebih dari dua file seperti itu, minimal itu dua file seperti itu. Jadi nggak pusing kita ngodingnya ya. Oke, kita lanjut langsung ke prakteknya aja. Jadi kita ke bikin functionnya dulu aja ya. Kita import qv, terus kita from qv app import app, terus kita from qv line, kita ambil builder. Nah, kita bikin sebuah kelas pertama ya, kelas yang akan dieksekusi. Kita kasih nama kelasnya itu apa ya, rumah ya. Jangan pakai Indonesia, kita pakai Inggris saja biar gak norak gitu ya. Apps, oke. Kita bikin functionnya self, kita bikin sebuah variabelnya, kita bikin sebuah variabel id. Oke, terus kita pakai buildernya, load file. Oke, load file, terus kita beritahu si buildernya dia mau builder apa sih. Main qv. Oke, setelah itu kita enter, kita return si self root. Oke, ini koma ya, harusnya titik.
Oke, kita panggil si home, kita jalanin run. Oke, kita save. Kalau misalnya kita jalanin ctrlb itu belum bisa ya, karena kita belum bikin tampilannya. Oke, sekarang kita bikin tampilannya ya. Jadi kita pakai box layout aja, box layout. Terus kita kasih label, kita kasih teks. Nah, kita teksnya mau apa? Kita teksnya kita bikin hello world aja, hello dunia, ya kan? Jangan hello world, biasa banget. Dunia juga biasa sih. Oke, kita save dulu. Kita jalanin apakah ini jalan atau enggak. Save ctrl B. Oke, kita jalannya. Jadi kita sudah berhasil menghubungkan dua file ini ya, dua file yang berbeda seperti itu. Oke, kalau misalnya kita jelasin ini, kita bikin sebuah kelas ya, kelas untuk eksekusi yang pertama. Jadi nanti dia akan mengeksekusi build dan dia akan mereturn si file main give, itu membuilder si main give, dan dia akan masuk ke arah main give ini. Oke, maka dia akan menjalankan si dalamnya seperti apa. Oke, labelnya ya. Nah, kita lihat ini ternyata tampilannya hitam ya, jelek ya. Kita close, kita kasih warna deh. Oke, kalau kita pakai RGB, kita pakai RGB yang hex aja ya. Kalau misalkan pakai RGB yang angka itu pusing ya. Kita import, kita pakai warna RGB hex, RGBA. Ini hex atau nggak tahu, pokoknya yang jangan yang angka seperti itu ya. Sorry, kita ke RGBA color from hex begini kayaknya, seperti ini. Oke, terus kita kasih teks RGBA, sorry lupa, color RGBA. Oke, kita enter. Terus angkanya biru apa ya, biru kalau nggak salah 0066 FF. Kita save. Oke, terus labelnya kita udah ganti teksnya ya. Terus kita kasih kanvas ya, kanvas biar backgroundnya itu putih. Kita kasih color RGBA. Nah, kalau misalkan desainnya seperti ini kan teman-teman nggak pusing ya, jadi enak untuk mendesain-desainnya seperti itu, struktur gitu ya. RGBA putih seperti ini mungkin. Oke, kita save dulu apakah ini jalan. Kita save, kita jalanin. Oke, ternyata hello world-nya udah berganti warna, tapi backgroundnya belum. Apa yang kurang? Oh, rectangle kurang. Sysnya belum diterangin ya. Self kita default aja. Pause, self pause. Oke ya, kita kasih default, kita save, kemudian kita masuk, kita save, kita ctrl B. Oke, udah tampilannya berbeda ya, backgroundnya kita udah berwarna seperti ini, enggak gelap-gelapan. Oke, kita close. Teman-teman kalau misalkan desainnya itu seperti ini, mungkin
lebih mudah ya, lebih mudah memahami, lebih mudah ngodingnya ya kan, lebih ada gambaran seperti itu. Kita copy, kita taruh aja gini. Kita originnya vertikal aja ya. Vertikal, kita save. Save, kita jalanin. Oke, ini udah dua ya, dua label. Oke, teman-teman tinggal desain sesuka hati. Nah, untuk kali ini kita nggak usah desain yang bagus-bagus ya, karena ini waktunya udah lumayan. Jadi untuk pertemuan ke depan mungkin kita akan desain-desain. Nah, kita baru ambil dua properti aja sih, itu sudah dapat tampilan seperti itu. Jadi kita ambil box layout dan juga labelnya seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di website Givi, sebetulnya banyak sekali sih properti-properti, seperti untuk nampilin image seperti apa ya kan, seperti ini. Kita masuk ke ini ya, website Givi, terus kita mau lihat cara kerja labelnya seperti apa, terus pop up seperti apa. Sebetulnya di sini udah banyak banget ya propertinya ya, jadi teman-teman tinggal lihat dan tiru seperti itu. Oke. Nah, itu sih mungkin pertemuan kali ini. Kalau misalkan kita tambahin button, kita kasih teks, terus coba kita kasih tulisan button, kita save, kita CTLB ya, kita jalanin. Nah, dia akan tampil seperti ini. Oke, kita dapat aplikasi yang sederhana ya teman-teman. Oke, mungkin itu sih tutorial kali ini untuk episode yang ketiga. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Jangan lupa subscribe juga. Terus untuk nanti kedepannya mungkin kita mau bikin sebuah tampilan, yaitu button ya. Button nanti akan pindah, jadi nanti akan berpindah screen seperti itu. Jadi kalau misalkan kita klik, dia akan pindah ke menu selanjutnya seperti itu ya. Kalau nggak salah namanya screen manager ya. Jadi kita mau belajar itu ke depannya. Oke, kurang lebihnya seperti itu pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan ataupun kurang jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.